Kata terpimpin selalu memancing trauma sejarah. Negara dikendalikan satu suara, oposisi dibungkam, rakyat cuma bisa diam. Tapi 20 tahun pasca reformasi, tudingan itu terasa janggal. Sama seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya, di bawah Prabowo pun, suara-suara sumbang pada kekuasaan tak pernah berubah. Bahkan, kadang terlalu gaduh untuk berada di bawah kendali rezim terpimpin. Maka, ketika Tempo menurunkan laporan utama tentang gaya politik dan ekonomi Prabowo yang disebut makin terpimpin, frasa itu seolah menggiring ingatan pada masa ketika negara punya satu suara dan rakyat hanya boleh bertepuk. Tapi, seperti banyak label ketergesa-gesaan, narasi hanya terdengar nyaring di judul, tapi keropos diisi. Faktanya, demokrasi di era Prabowo bukanlah ruang senyap. Debat politik tetap riuh, terlebih media sosial yang kerap terdepan menjadi pasar nyinyir dan gosip. Jika rezim ini terpimpin, lantas siapa yang memimpin jagat media sosial seperti platform X misalnya, yang begitu leluasa memviralkan kritik terhadap pemerintah? Bahkan Tempo sendiri masih bebas menulis dalam format berita opini, lalu menuding tanpa cemas sebebas-bebasnya. Dalam negara benar-benar otoriter, majalah itu mungkin sudah bubar menjadi bungkus kacang. Prabowo memang tegas, tapi bukan berarti menutup telinga. Dalam sebuah pidatonya pada 28 Agustus 2025, Prabowo menekankan pentingnya menjadi seorang pemimpin yang bersih dan adil, serta tidak korup. Bahwa suatu negara yang berhasil sebetulnya sangat sederhana, ya. Pelajarannya itu sangat sederhana. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tolong ya, ini pelajaran ratusan tahun. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Karena itu saya yang dipilih oleh rakyat, saya disumpah oleh rakyat, saya diberi mandat oleh rakyat, saya harus menjaga undang-undang dasar dan menjalankan undang-undang. Saya harus menegakkan pemerintah yang bersih dan adil. Ini kewajiban saya. Dan ini kewajiban semua bupati-bupati dan wali kota dan camat-camat dan kepala-kepala desa dan lurah-lurah. Kalau tidak, kita tidak akan jadi negara yang berhasil. Kalau tidak, kita tidak akan jadi negara yang berhasil. Tidak mungkin ada kemakmuran. Pemerintah yang korup tidak mungkin membawa kemakmuran kepada rakyat. Dari pidato itu, sulit membayangkan pemimpin yang punya komitmen kepada rakyat dan pemberantasan korupsi disebut sebagai diktator. Kritik soal ekonomi terpimpin pun tak sekuat bunyinya. Pemerintah menargetkan pertumbuhan 8%, angka yang oleh sebagian ekonom dianggap mimpi tinggi. Namun justru di situ bedanya. Otoriter memerintah tanpa koreksi, sedangkan Prabowo memimpin dengan target dan evaluasi terbuka. Ketika pertumbuhan kuartal pertama hanya 4,87%, pemerintah tak menyembunyikan hasilnya. Menteri-menteri ekonomi tampil di publik, menjelaskan hambatan, mengoreksi strategi. Ini bukan ekonomi terpimpin, bukan pula tipe watak seorang otoriter. Saya terkadang suka prihatin. Sedih saya ketika Pak Prabowo ini katanya otoriter lah, katanya galak gitu. Nah, yang merasakan kan saya. melekat kan? Iya. Karena Pak Agustinus melekat. Iya, yang merasakan kan saya, yang tahu kan saya. Nah sekarang pertanyaannya, orang mau bayar berapa untuk saya berbohong? Ya nggak bisa orang itu yang saya alami. Pak Prabowo itu orangnya baik. Sisi mana kebaikannya? Baik gimana? Baiknya, saya ambil satu contoh. Ini untuk pribadi saya. Jadi ketika waktunya saya berganti, berputar, bergantian dengan teman saya, katakanlah hari ini saya naik, saya besok naik lagi, saya pasti ditanya sama beliau, kamu kok naik lagi? Siap.
teman saya sedang berhalangan, nanti saya digantikan pada siang hari atau sore hari. Itu yang bersifat personal, Mas. Iya. Harusnya beliau kan tanya, loh kenapa temanmu nggak masuk terus kamu mau gantiin? Tapi beliau tidak bertanya. Beliau tidak bertanya, jadi tetap saya yang naik, nanti di perjalanan diganti oleh teman saya ketika teman saya ini sudah selesai. Itu satu. Orang yang mengatakan bahwa beliau pemarah, itu orang yang mencari-cari. Saya berpuluh-puluh tahun, Pak. Kira pun kalau kena tegur bukan dengan marah dengan itu. Teguran dengan marah itu berbeda. Oke. Marah itu karena apa? Teguran itu karena apa? Tapi orang biasanya langsung pukul rata. Prabowo otoriter. Di sisi mana otoriternya? Apalagi agenda-agenda besar seperti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau Sekolah Rakyat justru menunjukkan desentralisasi kesejahteraan. Prabowo tak mengumpulkan kuasa di istana, tapi mendorong ekonomi ke akar rumput. Ironis, bila upaya membagi kuasa ekonomi seperti itu disebut otoritarianisme. Barangkali di mata sebagian pengamat, kemandirian rakyat memang berbahaya bagi bisnis opini model Tempo. Sebagai media, Tempo tentu berhak kritis, sebab hal itu juga bisa menjadi vitamin bagi Republik. Tapi jika bersikap tegas mendapat predikat otoriter, yang lahir tentu bukan demokrasi, melainkan alergi. Boleh jadi pula yang terpimpin bukan negara, melainkan prasangka, seperti laporan utama Tempo yang menohok di judul, tapi rapuh dan keropos di isi. Men of our time.